Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumputnya juga luar biasa, perlu banyak untuk dibersihkan. Daun bidara ini kalau dalam hadis kan ini termasuk tanaman yang dibenci oleh jin. Kalau dalam ilmu kesehatan atau ya yang Mimin baca dari literasi, bahwa kandungan yang ada pada daun bidara ini ketika dia bercampur dengan darah, setan itu nggak suka gitu. Kan setan itu dalam hadis itu ikut dalam aliran darah lah. Kalau aliran darahnya itu mengandung zat yang dihasilkan dari tanaman ini, tanaman bidara ini, setannya nggak betah, seperti itu kajian ilmiahnya. Sehingga setan itu atau jin itu tidak suka kepada daun bidara atau rumah yang ada daun bidara. Kalau secara eksplisit ya nggak pengaruh sebetulnya. Tapi kalau dihitung dari tadi kandungan yang ada pada daun ini ya masuk akal gitu. Jadi jinnya nggak suka, seperti itu. Kemudian sini dulu ada tanaman jeruk bumbu, jeruk purut yang biasa dipakai untuk bikin pecel dan lain-lain, tapi sudah wassalam. Kemudian ada pohon kurma yang sudah ada anakan. Ini mungkin keluar ada anakan. Ini jenis KL1. KL1 umurnya sudah lumayan, ini 3 tahunan lebih. Seharusnya kalau 3 tahun itu sudah sebesar itu, tapi karena ini ditaruh di dream, ya memang sengaja gitu, ketika nanti satu saat dipindah-pindah kan dia akan sangat mudah gitu. Tapi efeknya ya menjadi seperti di bonsai, itu efeknya. Kemudian ini satu lagi barhe yang beberapa waktu lalu pernah Mimin sampaikan. Nah, ini tingginya kalau dari segi ujung ke ujung sudah mendekati 4 meter ini ya. Ujung ya 3 meteran lah, 3 meter sudah ada. Umur ini sudah 3 tahunan dengan 2 anakan. Dari literasi yang Mimin baca, satu pohon kurma itu seumur hidup dia mampu mengeluarkan atau menghasilkan anakan berjumlah 17. Kalau ini baru 2 berarti masih ada kemungkinan dia punya anak itu 15 lagi. Nah, dari anakan-anakan ini nantinya dia berbuahnya lebih cepat dibanding indukannya. Kenapa? Karena ketika menjadi anakan kan dia sudah hidup, dan itu belum dihitung sebagai usia tumbuh gitu ya. Jadi dia nanti dihitung ketika usia tumbuh kan ketika ini dipisahkan. Jadi saat dia dipisahkan baru dihitung usia tumbuh. Padahal kan sebetulnya dia sudah hidup bersama indukannya beberapa waktu begitu. Rata-rata kalau dari literasi, bagi kurma yang kopen ya, kurma yang terawat, itu 1,5 tahun sudah berbuah ini yang anakan seperti ini. Tapi ya otomatis setengah tahun itu setelah ditanam dan berhasil tumbuh, yaitu 1,5 tahun sudah ada buahnya. Yang luar biasa, tanaman ini di negara yang menghasilkan kurma yang Mimin baca itu di literasi dari Australia, satu pohon ini mampu menghasilkan 0,5 ton buah kurma. Padahal buah kurma itu 1 kilonya kalau fresh petik 1000 gram atau 1 kilonya itu Rp130.000.
Kalau nyampe sini di wilayah Widya Official di wilayah Solo itu di warung itu yang fresh petik itu 1 kilo sudah 300-an ribu, tapi kan impor. Nah kalau yang asli dari pohon 130.000 per kilo. Bisa dibayangkan itu ketika satu pohon menghasilkan setengah ton, berarti 130.000 kali 500, ada 80-an juta satu pohon. Semoga nanti memang benar-benar kesampaian seperti apa yang Mimin baca. Itu salah satu yang menjadikan Mimin ini berminat untuk mengadopsi tanaman ini. Ya kalau yang dimiliki dari saudara YouTuber yang lain, saudara Mimin di miliknya Pak Demang yang di Banten. Jadi yang di sana sudah berbuah hampir bersamaan dengan ini bareng. Tapi yang di sana itu dirawat, sementara yang di Mimin ini kan apa adanya. Ini lihat, ini rumput saja sangat luar biasa banyak tanpa ada perawatan gitu. Ya ada perawatan sedikit lah, karena Mimin aktivitasnya yang bermacam-macam, bukan hanya mengurusi kurma atau tanaman. Jadi ya agak tidak terawat gitu kesannya. Semoga nanti diberikan waktu oleh Allah untuk bisa merawat ini. Punya lahan yang luas, itu doa bagi rekan-rekan sekalian yang ikut menonton acara ini. Dan terima kasih masih setia dengan channel Widya Official atau Tera Sakinah. Tadi lupa saya sampaikan bahwa semoga yang ikut menyaksikan acara ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu hal pun. Bagi Anda yang hari ini kurang enak badan, semoga diberikan selalu kesembuhan oleh Allah. Bagi yang punya masalah, semoga segera dirampungkan masalahnya dengan keputusan yang terbaik gitu ya dari Allah, dan Anda bisa menerima dengan keputusan tersebut. Ini salah satu tanaman kurma, ini juga barhi. Oh enggak ya, ini barhi juga ini. Oh kaeluan, lupa saya, itu kaeluan, ini kaeluan. Kalau ini buah tin, ini red Palestine, ini dari Palestina, warnanya merah. Kemudian ini juga ada lagi yang ini barhi. Kalau ini saya ingat, ini barhi, ketinggian sudah 2 meteran plus, hampir 3 meter, usia 3 tahunan karena sama. Ya sekali lagi bahwa ya kurang begitu terawat karena kesibukan yang luar biasa dari Mimin. Hanya kadang-kadang bisa menyambangi gitu ya. Dan disarankan bagi teman-teman yang ingin menanam pohon kurma, kalau ada lahan, usahakan jangan dicampur dengan tanaman-tanaman lain. Aceh binjai ini jangan dicampur. Bagi teman-teman yang ingin mengadopsi tanaman apa saja, terlebih tanaman kurma, usahakan jangan dicampur dengan tanaman yang lain. Kenapa begitu? Kalaupun dicampur, kasihlah jarak yang signifikan lah. Bagi rekan-rekan yang ingin mencoba menanam buah kurma, nanti saran dari Mimin, usahakan kalau misalkan ada tanaman lain itu jangan terlalu dekat. Kalau ini kan yang ada pada Mimin ini dekat, ini cuma 2 meteran.
Nah, dan usahakan gulma itu betul-betul dibersihkan agar terhindar dari hal seperti ini. Ini kan sangat luar biasa nih, banyak sekali gulma atau rumputnya ya. Ini jenis KL1, usia juga sudah 3 tahunan tapi belum berbuah. Dulu ketika Mimin pengen mengadopsi tanaman ini, dari literasi yang Mimin baca itu umur 3 tahun sudah berbuah. Tapi memang iya, yang ada di Thailand, yang ada di luar negeri atau yang bisa terawat, beda dengan Mimin ini. Malah ada tuh pangan, ada yang dimakan kumbang badak atau kuawung bahasa sini ya. Ini juga jenis barhe, usia 3 tahunan juga. Nah, lumayan, ini ketinggian 2 meteran, 2 meteran, baru 2 meteran. Sudah ada anak-anaknya. Mungkin nanti lain waktu kita kupas dan kita ulik bagaimana cara memisahkan anakan pohon kurma, karena berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Pohon kurma ini luar biasa, meskipun dekat dengan bangunan-bangunan, akar dari pohon kurma itu tidak menyamping tapi menghunjam ke dalam. Dari literasi yang Mimin baca, akar itu menghunjam sampai 12 meter ke dalam tanah. Jadi seperti yang ada di Arab itu, meskipun daerah gurun, meskipun daerah pasir, karena akarnya itu sampai ke dalam, ya dia tetap masih bisa hidup. Dan meskipun jarang ada hujan, karena kalau kurma itu akarnya menyimpan air, beda dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit itu menyerap air, jadi beda. Efeknya ke tanah juga beda, seperti itu. Dan ini ada tanaman yang kemarin lusa pernah Mimin janjikan. Ini kalau bahasa sini, ini jenis dari keluarga porang ya. Tapi ini bukan porang, ini suwek. Suwek ini bagus sekali untuk pencernaan. Barangkali teman-teman ada yang pencernaannya kurang enak, kurang bagus, bisa konsumsi umbi-umbian, jenis umbi-umbian yang bernama suwek ini. Usianya biasanya 3 bulan, nah, sampai 4 bulan juga sudah tua. Ini mendekati tua. Kenapa kok ditaruh di tong-tong ini pohon kurmanya? Ya karena ini bukan habitat asli. Jadi nanti satu saat ketika Mimin ini punya lokasi yang representatif untuk memindahkan tanaman kurma, tanaman-tanaman ini akan Mimin pindahkan. Kecuali yang di ground. Kalau di ground ya kami Mimin usahakan tetap bisa berada di sini sampai berbuah insya Allah. Dan semoga tidak lama lagi. Ini jenis KL1, yang itu juga KL1 yang samping dengan pohon suwek itu ya. Yang dekat dengan lokasi barangkali menghendaki pohon atau tanaman suwek ini untuk bisa dikonsumsi, silahkan merapat. Boleh silahkan merapat. Ini kemudian kalau yang ini, nah, kalau yang ini jenisnya barhe. Semua yang ada di kebunnya Mimin ini saatnya untuk bersih-bersih ya. Tapi hujan masih sangat luar biasa. Tadi malam hampir subuh pun itu masih hujan. Jadi sepertinya juga cari waktu ya. Dan itu Masya Allah, ternyata buah pisangnya Mimin ini jatuh. Masya Allah, nah ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sisir ya. Luar biasa sebetulnya ini. Ini pisang Ambon asli.
bersanding dengan pohon kurma dan terlalu berat barangkali ya, terus akhirnya roboh. Untung tidak menimpa ini, untung tidak menimpa kurma ini. Kalau menimpa ya tambah satu peristiwa lagi. Dan ini pohon atau tanaman cincau kemarin juga sudah Mimin janjikan. Barangkali dari teman-teman Teras Sakinah atau Widya Official ada yang berminat untuk mengadopsi ini pohon cincau atau pengen membuat minuman dari daun cincau, boleh merapat ke Mimin. Karena sebentar lagi akan Mimin bersihkan, ini terlalu lebat ini, mengganggu ekosistem yang lain sampai kemana-mana ini. Betul-betul lebat sekali. Awalnya ini hanya paling 1 jengkal itu, dan sekarang luar biasa, sangat lebat. Nah, di pohon cincau ini Mimin sandingkan dengan pohon nangka. Nah, ini nangka madu. Waktunya untuk bersih-bersih juga, itu kan ada tumbuh daun baru itu ya, cabang-cabang baru. Nah, agar berbuah cabang-cabang itu sebaiknya dibersihkan. Jadi ketika itu dibersihkan nanti akan keluar buah-buah baru. Karena nggak dibersihkan, maka dia yang keluar nanti bukan buah tapi cabang, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang punya kambing mungkin pengen daun ini boleh, karena Mimin nggak punya kambing, sapi nggak punya, kami nggak punya Mimin ini. Ini pohon cincaunya sangat lebat sekali. Di samping pohon cincau ada tanaman kurma juga. Yang ini seluruhnya kaeluan yang ada di pot-pot kecil. Ini umurnya 2 tahunan, sudah 2 tahunan. Tapi sekali lagi, yang ada pada posisi di Mimin ini kurang terawat, terlalu redup itu loh lokasinya. Jadi tanamannya kurang sinar. Sebaiknya gimana ya? Sebaiknya sebetulnya dipindah agar sinar itu tercukupi, karena keperluan kurma ini luar biasa. Nah, ini posisi sampai berair seperti itu, pantas sekali. Nah, itu juga tanaman kurma Mimin yang lain, tapi terlalu banyak airnya. Ini pisang tadi karena terlalu berat, dia nggak kuat sampai akhirnya tumbang ini. Nah, itu kita shot lebih dekat ya. Apakah ini di hutan? Ya, betul, ini di hutan. Betul-betul di hutan. Iya, memang di hutan. Hutannya Mimin ini. Nah, ini. Masya Allah, berapa sisir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sisir ternyata. Lumayan, tapi belum tua. Ini kalau dari 1 jengkal, panjang 1 jengkal pisangnya. Kalau dari bawah 1, dari bawah ya, 1, 2, 3, 4 lebih, hampir 5 jengkal. Luar biasa, Masya Allah. Tapi belum tua, karena nggak kuat menyangga, akhirnya roboh. Untung ada pohon jambu, jadi tertahan
jambu ini. Kalau nggak ada pohon jambu ini, ya ada baiknya ini pohon jambu ini hari ini ya. Oh, masya Allah. Ya, sehingga dia ini jatuh. Ini kondisi tanaman atau yang ada di kebunnya Mimin ini. Ini jambunya tertimpa reruntuhan. Ada jambu ini, buah ini tuh, tapi belum masak, masih kecil. Iya, itu posisinya. Masya Allah. Oh, itu ada lagi tuh yang berbuah. Nah, itu dia. Ada lagi, ini kurma yang lain. Ada beberapa. Barhenya itu yang di sini masih ada 9, 10, 11. Ada 11 barhe yang di sini ya. Kalau yang ini KL1. Anakannya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ini. Anakannya 5. Bersanding dengan pohon jambu, pohon pisang. Memang lebih baiknya itu kalau nanam ya, misalkan itu ada tanaman lain, itu memungkinkan dia untuk berkembang gitu. Standarnya kalau kurma yang barhe itu minimal 4 meter jarak dengan tanaman yang lainnya. Kenapa punya Mimin ini kok terkesan jaraknya dekat-dekat? Ya, ini karena kondisi sebetulnya. Ini enggak standar ini. Kurang standar atau enggak standar kan? Seharusnya tidak sedekat ini. Wow, luar biasa. Nah, itu yang lain. Ini kebun belakang rumah. Posisinya di hutan belakang rumah ya. Rumah lagi. Oh, ada lagi yang berbuah itu pisangnya. Nah, itu dia. Oh, itu. Ada lagi yang berbuah. Kemudian yang itu kurma juga. Itu KL1. Kalau yang ini barangkali ada yang tahu ya. Ini pohon sawo. Sawo enak ini. Sawo enak. Lembut, kemudian biasanya ini agak panjang-panjang buahnya. Kalau dia sesuai dengan petunjuk dari penjual bibitnya ya. Wah, benar-benar ini dari ini. Lah ini ada yang kemarin kena penyakit. Nah, ini ada lagi satu lagi pohon barhe juga. Ini benar-benar terlalu kurang cahaya, terlalu rimbun. Itu ada juga itu ya. Nah, pisang Ambon seperti tadi yang roboh. Kondisi hutan bambu belakang rumah. Kalau soal oksigen ini nggak usah ditanya, sudah sangat luar biasa dan tercukupi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, ini ada pohon kurma Mimin yang mati. Astagfirullahaladzim.
Aduh, ini padahal sudah 3 tahunan ini ya, karena kurang sinar ini. Udah kemarin juga mati satu yang di sana, yang di samping ini pohon jeruk. Nah ini pohon jeruk mimin yang dekat di hutan ini. Itu ada. Ini sebagian tanaman-tanaman kurma. Ada wacana kemarin satu teman yang menyodorkan diri menawarkan tempat untuk memindahkan pohon-pohon kurma ini, karena dia juga ikut prihatin gitu ya. Malah ini penuh dengan air, karena tadi malam sampai subuh hujannya, itu pisangnya sampai roboh itu. Masya Allah, luar biasa. Wah, nah ini loh. Masya Allah, ini lengkeng merahnya. Nyamuknya banyak sekali. Wow, Masya Allah. Ini pisang koleksinya Mimin. Ini juga sudah tua ini. Nah, hampir tua, belum tua. Itu juga pisang Ambon. Mana Minta itu? Kalau itu berapa sisir ya? 8 sekitar. Ini kalau yang ini pisang susu atau pisang berentel di sini. Ini kulitnya tipis, rasanya manis-manis, agak campuran sepet-sepet dikit gitu. Kalau ini berentel juga. Itu Srikaya. Ini bisa, itu alhamdulillah juga sudah hampir berbuah. Posisi hutan yang mimin kelola, yang nggak dikelola. Kalau yang ini pisang dari Sumedang ini. Biasanya sisirannya banyak, rata-rata di atas 10, 12 sampai 15 sisir. Yang ini pisang Sumedang ini paling enak kalau digodok atau digoreng. Wah, luar biasa. Tapi kalau langsung dimakan juga boleh kalau sudah itu koleksinya Mimin. Itu tanaman langka yang itu. Apa itu? Kita dekat ya, kita perdekat, ya perjelas. Nah, itu Milwo ini kemarin di supermarket 85.000 satunya, padahal satu itu nggak ada 1 kilo. Kenapa mahal? Karena langka, jarang yang punya. Di Mimin ada itu, dan sepertinya tidak termanfaatkan. Kemudian ini yang luar biasa lagi, ini pohon mangga golek. Mangga golek ini kalau belum matang pecutnya minta ampun, tapi kalau sudah matang luar biasa, ini nikmat sekali.
betul, dan buahnya besar-besar. Satu bisa 8 on, 9 on gitu. Ada yang 1 kilo lebih, ada juga, tapi jarang. Yang rata-rata ya kalau 2 itu 1 kilo lebih, karena satunya itu biasanya di atas setengah kilo. 8 on, 9 on, 7 on, 6 on ya gitu. Ini pohon mangga golek. Mangga golek Jawa ini kan ada yang golek India, ada yang golek Jawa. Ini kebetulan yang golek Jawa. Tuh. Kemudian belimbing demak. Nah, ini sudah sampai ke depan rumah. Ini yang tadi kita bicarakan panjang lebar. Kurma barhe. Hanya meningkat lagi. Kalau bekicot ini atau siput seperti ini enggak bahaya bagi pohon kurma. Enggak masalah kalau yang itu. Ya, mungkin ini dulu yang bisa Mimin sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Setidaknya Mimin bisa berbagi lah. Barangkali teman-teman ada yang baru saja menemukan channel ini. Mimin akan sangat berbahagia apabila Anda tidak keberatan untuk subscribe, like, komen, tanya-tanya tentang kurma atau memberikan usul-usul gitu ya. Bisa misalkan ini dikasih ini, Min kasih. Nah, karena Mimin juga masih belajar. Dulu ada ketika baru datang imporan ya, waktu itu umurnya masih 21 bulan atau 18 bulan waktu itu ya. Itu sudah berbunga, yang diboyong pulang oleh Pak Joko, salah satu penggiat tanaman kurma juga yang rumahnya di Boyolali. Beliau mengadopsi beberapa pohon itu yang sudah besar waktu itu, baru umur 18 bulan tapi sudah keluar bunga. Nah, diboyong ke rumah. Dan beberapa waktu kemudian saya dikasih kabar bahwa kurmanya berbuah, begitu dikirimi foto. Wow, luar biasa. Akhirnya saya meluncur ke lokasi beliau dan memang tanamannya ada, buahnya juga masih. Tapi yang dimiliki Mimin sendiri selaku penggiat awal malah belum berbuah karena enggak begitu terurus. Ini nanti ini saatnya untuk bersih-bersih ya. Gitu. Karena kurma itu kalau air enggak begitu butuh banyak. Enggak butuh banyak. Yang dibutuhkan itu sebetulnya malah sinar matahari. Meskipun juga enggak sepenuhnya, artinya nutrisi cukup, kemudian sinar matahari cukup, air ya secukupnya. Nah, itu nanti baru hasilnya bisa luar biasa. Demikian yang bisa video visual sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti kisah dari video visual sampai sejauh ini. Video visual nggak ada apa-apanya tanpa Anda semua. Dan sangat berterima kasih sekali sudah dengan rela hati mengikuti jejak dari video visual. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah wong kon masuk kok ya melu ning kene ngopo ngono.
saya direkam kok geger wae lho. Masuk. Masuk semua, masuk. Zait.